Di sana. Pergi. Permisi. Barusan aku. Berani mendekati wanitaku seperti ini. Kau adalah yang pertama. Aku bilang. Dengarkan Tuan. Kamu benar-benar tidak seharusnya sombong seperti itu kan? Ada 500.000 di kartu ini. Anggap ini pembayaran untuk ciuman itu. Sisanya adalah pembayaran untuk menyelamatkan hidupku. Sang asisten Pojinya. Tuan muda. Tapi Anda alergi terhadap wanita. Anda akan ruam begitu menyentuh mereka. Tapi gadis itu baru saja menyentuh Anda. Dan Anda ternyata baik-baik saja. Bukan hanya aku tidak mengalami ruam. Itu bahkan meredakan racun di dalam tubuhku. Dalam 1 menit. Aku ingin semua informasinya. Sepertinya ini adalah perjamuan hangmen. Istri. Lihat. Semua hadir di sini merayakan kesembuhan dan kepulanganmu. Mari, kita minum bersama semua orang. Semuanya. Aku baru saja pulih dari penyakit serius, jadi hari ini aku akan mengganti anggur dengan air. Aku harap tidak ada yang keberatan. Ketua Kiau benar, kesehatan adalah hal yang paling penting. Ketua Kiau, saya bersulang untuk Anda. Ada yang salah dengan air ini. Aku tahu kau tidak akan meminumnya. Benda yang kami siapkan untukmu. Jati obat itu. Diletakkan di dalam cangkir. Istri. Kau tidak enak badan. Aku akan membantumu pergi beristirahat. Semuanya bersenang-senanglah. Aku yang menanggung tagihan seluruh tempat ini. Lu Minshu, kau membawaku kemana? Gangster. Kau masih ingat perjanjian pernikahan ini kan? Tertulis jelas hitam di atas putih di dalamnya. Begitu kau selingkuh, kau akan pergi tanpa membawa apa-apa. Apa yang ingin kau lakukan? Ketiga orang ini, aku secara pribadi memilih mereka dengan cermat. Semua tape tersedia. Nikmati saja dirimu sepenuhnya. Lu Minshu, kau bajingan. Benar, jangan bermain terlalu kasar. Baiklah. Sudah lama sejak saya mendapatkan gadis secantik ini. Saya mulai sedikit tidak sabar. Sebentar lagi, saya akan membuat Anda merasa gembira. Ini adalah kejahatan. Apa kau tidak takut? Aku akan memanggil polisi. Saya sarankan Anda bersikap baik. Jika demikian, kami mungkin akan membuat Anda merasa sedikit lebih baik nanti. Pergi. Aku adalah ketua grup Kiau. Kekayaan bersiku ratusan miliar. Berapa banyak yang dia berikan padamu? Aku akan membayar 2 kali lipat. Bos, wanita ini benar-benar tampak seperti ketua perusahaan Kiau. Mari kita ambil uangnya dulu. Saya akan meminta uang kepada ketua itu nanti. Apakah kita baru saja mendapatkan rezeki namplok? Bos? 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 Jangan berani menipuku. Cepat kejar dia. Halo. Apel. Orang itu hilang. Cepat pergi dan cari dia. Kakak Yan. Jensen, dokter pribadi Pojinya. Obat yang saya kembangkan hanya dapat menekan sementara toksisitas di dalam tubuh Anda. Jika Anda ingin detoksifikasi total, Anda masih perlu menemukan orang yang memberikan racun itu 5 tahun lalu. Sejak tuan ketiga bangkrut dan dipenjara, orang-orang saat itu telah bersembunyi atau melarikan diri ke luar negeri. Bukankah mencari mereka seperti mencari jarum di tumpukan jerami? Berikan perintah. Jika tidak ada petunjuk yang ditemukan dalam waktu sebulan, tidak perlu tetap berada di grup Po. Ya. Bahkan jika kita harus menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah hari ini,
Harus temukan si Jalang Kiao An itu. The film Temukan was dia untukku. translated and narrated by M Media. Tuan Muda Po. Aku telah dibius. Bisakah kau membawaku ke rumah sakit? Ketua Kiao, jika terlalu sering pura-pura menjatuhkan diri ke pelukan orang lain, kamu mungkin berakhir bermain api dan terbakar. Apa yang kau lakukan? Jika kau tidak mau membantu, jangan bantu. Tapi kau tidak perlu membunuhku untuk membungkamku, kan? Pengeluaran darah dapat sementara meredakan efek obat di tubuhmu. Jangan berpura-pura polos di depan saya. Anda datang ke sini dan bertemu pria cantik dan langsung berkencan dengannya. Serang dia. Bersembunyilah dengan baik. Tuan Muda Po, aku mohon tolong bawa aku pergi dari sini. Aku pasti akan membalas budi Anda dengan baik di masa depan. Aku bisa membantumu, tetapi kamu harus menukar proyek Teluk Air Duncan untuk itu. Bagaimana kau bisa memanfaatkan kemalangan seseorang? Apakah kau masih seorang pria terhormat? Aku adalah seorang pebisnis. Aku hanya mengejar keuntungan. Aku tidak mengejar integritas. Baiklah. Bagaimanapun reputasi Kiao An sudah hancur. Jika Tuan Muda Po tidak keberatan, kita berdua bisa bergandengan tangan dan menjadi berita. Cepat ambil gambarnya. Ambil foto-foto jalak pasangan selingkuh itu. Untukku. Kiao An, besok berita perselingkuhan ME akan tersebar kemana-mana. Pada saat itu, kau tunggu saja untuk pergi dari rumah tanpa membawa apa-apa. Korporasi Kiao akan segera menjadi milikku. Bajingan, lepaskan aku. Kamu berani menggigitku. Kau berandal. Menggigitmu adalah hukuman yang ringan. Jika aku ingat dengan benar, kamu yang pertama kali menciumku secara paksakan. Jadi kenapa? Lagi pula bukankah kau sudah membalas ciumanku? Kiao An, dasar wanita murahan. Tepat di depan suamimu. Kau masih berani menggoda pezina ini. Tuan Muda Po, sekarang kita berdua berada dalam nasib yang sama. Bantuan ini, kau harus membantu mau tidak mau, kakak ipar. Aku tidak menyangka kau tidak hanya berani curang, tetapi juga berani memukul seseorang. Itu ilegal. Sudah kubilang kau harus lebih banyak membaca buku. Kalian membiusku, menemukan orang-orang sakit ini, dan mencoba menyakitiku. Aku menemukan pria tampan untuk membantu. Ini hanya bisa disebut pertahanan diri darurat. Dasar Jalang tak tahu malu. Dengan begitu banyak saksi dan bukti fisik di sini, apakah kau masih mencoba menyangkalnya? Bicara soal tidak tahu malu, kau dan Sulina, tepat di bawah hidungku. Bicara soal tidak tahu malu, kaulah pelopornya. Kau tidak bisa hanya curang dan ketahuan. Lalu memfitnahku dan Kak Mingsu. Kiao An, tidak ada yang akan percaya pada wanita yang berselingkuh, kau dan gigolo ini. Kalian berdua tidak bisa pergi hari ini. Serang. Aku Pojingan telah hidup bertahun-tahun. Dan kamu adalah yang pertama yang berani mengutukku. Tuan Muda Po. Tuan Muda Po, ini semua salah paham. Kukira kau adalah orangnya Kiao An. Kesalahpahaman. Lu Minshu, kau baru saja secara terbuka menyatakan bahwa kau akan membunuhku dan Tuan Muda Po. Saksi dan bukti fisik semuanya ada di sini. Kenapa kau mencoba berkelit? Kiao An, kau keji. Sengaja mempermainkanku. Tuan Muda Po, kau dikenal sebagai Raja Neraka Hidup dari Jiangzheng. Ini jelas menunjukkan mereka sama sekali tidak menghormatimu. Bisakah kau menoleransi penghinaan ini? Bahkan aku tidak bisa menoleransinya. Wanita ini cukup cerdas. Menggunakan namaku sebagai dalih. Jelas dia bermaksud menggunakanku untuk membantunya menghadapi Lu Minshou. Mingsu, jika aku tidak bertindak hari ini, aku takut tidak akan ada kesempatan lain nanti. Sebaiknya, singkirkan saja dia juga. Tuan Muda Po, ini adalah masalah pribadi antara Kiao An dan aku. Selama kau tidak ikut campur, aku jamin, masalah perselingkuhanmu dan Kiao An tidak akan ada satu kata pun yang bocor. Bagaimana jika aku bersikeras ikut campur? Apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Karena Tuan Muda Po begitu tidak mau mengalah. Kalau begitu aku harus menyinggungmu. Tangkap mereka. Saya ingin lihat siapa yang berani bergerak. Jadi kau sudah bersiap-siap sejak awal. Lalu, mengapa kau berbohong padaku barusan? Jika aku memberitahumu lebih awal, apakah aku masih bisa menonton pertunjukan bagus ini? Tuan Muda Po, apakah kau yakin ingin demi Kiao An, wanita jalang ini, menjadikan aku musuhmu? Apa yang dilakukan Tuan Muda ini bukanlah untuk dikomentari oleh anjing sepertimu. Tuan Muda Po, jangan kau lupakan. Aku masih punya kartu truf di tanganku. Jika kau tahu diri, cepat serahkan Kiao An. Kalau tidak, aku akan membongkar foto-foto intimmu dan dia, dan mempublikasikannya. Tunggu saja untuk hancur dan dipermalukan. Begitu kartu truf terungkap, itu tidak bisa lagi disebut kartu truf. Mereka telah melanggar hak potretku. Semua foto harus segera dihancurkan. Ya.
Apa yang kau coba lakukan? Aku memperingatkanmu. Aku adalah ketua grup Kiao. Beraninya kau menyentuhku. Tuan muda, semua orang bekerja sama The dengan film baik. was Mereka semua translated secara sukarela and menyerahkannya. narrated by M Media. Aku menerima kabar hari ini bahwa ketua Kiao menjadi sasaran dalam sebuah skema. Sebagai mitra bisnis aku datang ke sini untuk membantu. Kalian semua seharusnya tahu apa yang harus dikatakan kan. Aku akan menuntutmu. Bahkan jika kau menghapus foto-foto itu lalu kenapa? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau punya uang dan kekuasaan, kau bisa menutupi segalanya. Silakan saja menuntut. Apa kau punya bukti? Apa kau punya saksi? Bisakah kamu mengalahkan tim hukum grup Kiao? Mereka semua adalah orang-orangku. Mereka semua bisa membantuku membuktikan bahwa kau berselingkuh. Tunggu saja untuk pergi tanpa membawa apa-apa. Lu Minshu, apakah kamu benar-benar harus sekejam ini? Ada apa Kiao An? Merasa bersalah? Aku beritahu kau sekarang sudah terlambat. Baiklah, kamu diperintahkan oleh Lu Minshu untuk menjebakku. Jika aku jadi kamu, siapapun yang berani keluar dan menyebarkan omong kosong, aku akan menuntut mereka sebagai kaki tangan dan mengirim mereka ke penjara. Apakah semua orang mengerti? Kami mengerti. Seorang wanita, lajang membuat nyali kalian ciut. Sekelompok sampah tak berguna. Kau bangun. Kalian semua menerima uang. Jika satu grup Kiao tidak cukup, maka tambahkan grup Po ke dalam campuran. Hentikan mereka. Ketua Kiao kami salah. Tolong beri kami kesempatan lagi untuk menjadi orang yang baik. Jangan khawatir, hutang ini, aku akan menyelesaikannya denganmu perlahan-lahan. Bawa mereka pergi. Ya, tolong selamatkan hidup saya. Tolong selamatkan hidup saya. Tolong selamatkan hidup saya. Istri sepupu. Sepupu sudah tahu dia salah. Dia hanya terlalu mencintaimu. Itulah mengapa dia bertindak gegabah dan melakukan perbuatan ini. Tolong pulang saja bersama kami. Aku janji dia akan jujur padamu. Menjelaskan. Baiklah. Kamu membiusku, mencari seseorang yang berpenyakit untuk mencelakaiku, dan merencanakan untuk merebut aset keluarga Kiao milikku. Tuntutan ini, simpan penjelasan itu untuk para petugas nanti. Kiao An, kami hanyalah pasangan yang sedang bertengkar kecil. Tidak perlu merepotkan kawan-kawan. Selama kau patuh pulang bersamaku, aku janji mulai sekarang aku akan. Lu Minshu, hari-hari indahmu sudah berakhir. Selama sisa hidupmu, kamu akan merenung dengan baik di penjara untukku. Kiao An, kau keji. Aku tidak mau masuk penjara. Kiao An. Seseorang bawa dia ke rumah sakit. Sejak insiden 5 tahun lalu itu, aku alergi terhadap semua wanita. Tapi mengapa tidak terjadi apa-apa ketika aku menyentuh Kiao An? Mungkinkah? Kakak Yan, mengapa Anda memanggil saya dengan begitu mendesak? Aku tidak hanya tidak alergi ketika menyentuhnya, tetapi itu juga dapat meredakan gejala kambuhnya keracunanku. Aku perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Saya telah meneliti selama 5 tahun, tetapi belum mampu mengembangkan penawar. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Itu semua adalah kecelakaan. Apel, Kiao An adalah wanita yang sudah menikah. Kakak Yan Anda? Aku memanggilmu ke sini, bukan untuk mendengarkan gosip. Kakak Yan, jika benar-benar ada sesuatu di dalam tubuhnya yang dapat menaikkan racun Anda, maka izinkan saya kembali dan mempelajarinya. Mungkin lain kali saya bisa mengembangkan penawar itu. Jangan biarkan siapapun tahu tentang masalah ini. Tenang saja Kakak Yan, entah itu detoksifikasi atau berciuman, saya pasti akan merahasiakannya. Pria jahat besar beraninya, kau menggertak ibuku. Aku akan memastikan kau membayar untuk ini. Kalian anak muda, Anda masih perlu menahan diri. Pacar Anda sudah tidak sehat. Aku tidak. Aku tahu. Apakah ibu pacar pria jahat besar ini? Tidak. Mengapa Anda mendorong saya? Dokter, apalagi yang harus kita perhatikan mengenai pasien ini? Mari kita ke kantor Anda dan bicara perlahan. Tuan Muda Po, terima kasih atas apa yang terjadi tadi malam. Hanya ucapan terima kasih. Apakah kamu tidak melupakan sesuatu? Aku memang menciummu secara paksa tadi malam, tetapi kamu membalas ciumanku bukan? Kita tidak berutang apapun satu sama lain. Pikirkan baik-baik. Apakah kita benar-benar impas? Aku minta maaf. Aku memanfaatkanmu. Lu Mingzhou dan aku menikah kontrak 5 tahun lalu. Sepakat untuk tidak saling mencampuri setelah menikah. Tetapi begitu kita bercerai, aku harus pergi tanpa membawa apa-apa. Aset Kiao adalah puncak kerja keras orang tuaku. Itulah mengapa aku. Dia datang mencarimu tadi malam untuk memaksamu bercerai. Tuan Muda Po, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kamu membantuku mengusir Lu Mingzhou dari grup Kiao. The film was Kita akan translated bersinergi and meraih sukses di narrated proyek by Teluk M Air Media. Dangkal.
pria jahat besar ini. Dia benar-benar berani datang dan menggertak ibu lagi. Bisnis tidak dinegosiasikan dengan cara ini. Aku bisa membantumu, tetapi kamu harus menyetujui satu syarat. Tuan Muda Po, aku belum bercerai. Jika itu adalah syarat mengenai aspek itu maka, Lalu kamu apa? lupakan saja. Anggap saja seperti digigit anjing. Kamu terlihat sangat kecewa. Yakinlah, aku tidak tertarik padamu. Aku bisa membantumu melindungi grup Kiao. Sebagai syaratnya, sebelum aku mengakhiri perjanjian denganmu, kamu harus tersedia kapanpun aku memanggil. Apapun yang aku suruh kamu lakukan, kamu harus melakukannya. Apakah kamu yakin tidak akan menyesalinya? Aku tahu dengan jelas apa yang kuinginkan. Sama sekali tidak ada penyesalan. Mengenai kamu Tuan Muda Po, aku harap kamu menepati janjimu. Pergi selidiki Kiao A dan Lu Mingshou. Jangan lewatkan detail apapun. Aku ingin tahu segalanya. Ya, Hao-Hao, kenapa kamu di sini? Ibu pria jahat besar itu menggertakmu. Aku akan pergi memukulinya untukmu sekarang juga. Hao-Hao. Dia bukan orang jahat. Dia teman ibu. Ketika kamu melihatnya di masa depan, kamu harus memanggilnya paman. Apakah kamu mengerti? Hao-Hao. Asisten Liu, asisten Kiao A. Paman Liu akan mengantarmu ke sekolah. Ibu akan menjemputmu dan membawamu pulang malam ini baik. Asisten Liu, saya minta maaf karena merepotkan Anda. Nona Anda terlalu sopan. Merawat Andel dan Tuan Muda adalah apa yang harus dilakukan bawahan Anda. Kiao En, kau jalang. Kau benar-benar mengirim Mingsu ke penjara. Dia melakukan kejahatan. Bukankah sudah benar dia menjalani hukuman? Kakak ipar. Kau curang dan berpesta pora dengan pria asing. Namun sepupu menanggung semuanya. Sekarang kau malah bersama pesina itu, mencoba memukulinya sampai mati. Sungguh hati yang kejam. Anakku yang malang. Kau bekerja keras seperti sapi dan kuda selama bertahun-tahun. Namun dia malah mengambil uangmu untuk menghidupi pria asing. Dia terus-menerus memukuli dan memakiku setiap hari. Dia bahkan tidak mau memberiku makanan. Sekarang setelah kau tiada, meninggalkan wanita tua sepertiku sendirian dan tak berdaya. Ya Tuhan, dia benar-benar makhluk tak tahu terima kasih. Konflik macam apa yang bisa terjadi antara suami dan istri? Dia mengirimnya ke penjara. Sungguh hati seorang wanita adalah yang paling berbisa. Dia terlihat glamor dan cantik, tetapi pada akhirnya, dia ternyata adalah wanita tak bermoral, terlalu jahat. Orang sepertinya yang seharusnya berada di penjara. Dasar wanita jahat, kau berani memukulku. Mulutmu suka sekali menimbulkan masalah dan menabur perselisihan. Kalau begitu bukankah seharusnya aku memukulmu? Kamu dan Lu Mingxiu membiusku. Mencari 3 pria dengan penyakit kotor yang mencoba mencelakaiku. Dan bahkan merencanakan untuk merebut aset grup Kiao milikku. Hanya ini saja, sudah cukup untuk membuatnya membusuk di penjara. Kakak ipar, sepupuku tidak meremehkanmu karena kau barang bekas. Dia menafkahimu selama 5 tahun. Dan sangat tulus kepadamu. Bagaimana kau bisa tawar-menawar dengannya mengenai aset-aset ini? Tepat sekali. Apa aset keluarga Kiao? Kau menikahi putraku. JT itu milik keluargaku. Mari kita luruskan. Aku tidak menikahi putramu. Putramulah yang memohon agar aku menikah ke keluarga kaya ini. Secara logika, putramu bahkan seharusnya memberiku mahar. Kau keji tak tahu malu. Dulu kau hamil oleh pria lain. Jika putraku tidak menerimamu, kau dan anak harammu itu pasti sudah diseret dan ditenggelamkan di kerangkang babi sejak lama. Selama 5 tahun ini, seluruh keluargamu hidup dariku sambil bertingkah sombong dan membuatku mengalami segala macam penghinaan. Demi merebut aset grup Kiao milikku, kamu bahkan mencoba membius dan menjebakku. Siapa sebenarnya yang lebih tidak tahu malu? Seluruh keluarga vampir ini benar-benar menjijikan. Lihat dia yang mengamuk dan membuat keributan. Aku ingin tahu bagaimana dia menindas orang di rumah. Mereka seharusnya mengusir seluruh keluarga ini agar mereka berhenti menyakiti orang lain. Kiaen, apa kau mencoba menindasku hari ini? Baiklah, aku akan menabrakkan diri dan mati di rumah sakit ini. Seperti yang kau inginkan. Bibi,
Kau tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padamu. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan terjadi pada sepupuku dan aku? Nak, istrimu menyakitimu dan membuatmu masuk penjara. Ibu tidak punya kemampuan untuk menyelamatkanmu. Orang tua meratapi anaknya. Jangan menabrak tembok. Menabrak tembok mungkin belum tentu membunuhmu. Mengapa tidak menggorok lehermu sendiri saja? Potong arteri utama. Dalam waktu kurang dari 5 menit, aku jamin kamu akan benar-benar mati. Aku mengerti. Apakah kamu takut bahwa setelah kamu mati, mayatmu akan terpapar di padang gurun? Jangan khawatir, aku Kyo-an, punya banyak uang. Jika kamu berani mati hari ini, aku berjanji untuk memberimu pemakaman yang megah dan terhormat. Aku adalah ibu mertuamu. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Aku mohon hentikan. Bersikap sok sebagai orang tua. Jika kamu tidak ingin mati, cepatlah keluar. Diri. Kalau tidak, aku akan mengirim kalian semua masuk bersama-sama. Kau keji. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Oh Jingan, kenapa kamu di sini? Kamu menandatangani perjanjianku, yang berarti kamu adalah milikku, tanpa izinku. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhmu. Bibi, kita tidak mampu memprovokasi pria ini. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Apa yang perlu ditakutkan? Aku adalah ibu dari ketua grup Kiao. Aku melihatnya tidak lebih dari seorang pria simpanan yang dipelihara oleh Kyo-en. Kemampuan apa yang mungkin dia miliki? Belum ada satupun orang yang berani selancang ini di depanku. Bagaimanapun juga ini adalah masalah keluargaku. Biarkan aku menanganinya sendiri. Kyo-en, kau dan pria simpanan ini berpelukan dan bermesraan. Aku sudah memotret semuanya. Tunggu saja untuk diusir olehku dan keluar dari keluarga lu. Yang seharusnya keluar adalah kamu. Segera bekukan semua kartu bank milik keluarga Lu Mingxiu. Selain itu, semua properti real estate akan disita kembali. Kyo-en, kau sudah berada di rumahku, bekerja sebagai pengasuh selama bertahun-tahun. Siapa yang masih ingat bahwa kau adalah putri sulung keluarga Kia saat itu? Apakah saya putri tertua keluarga Kiao? Memiliki wewenang saat saya berbicara. Anda akan segera tahu. Halo. Apa yang kau bilang dibekukan? Bibi, Bang bilang kartu kita benar-benar sudah dibekukan. Apa yang harus kulakukan mengenai pembayaran kembali yang mereka tuntut? Pergi panggil direkturmu ke sini. Katakan saja padanya, Nyonya Lu diganggu di rumah sakitmu. Aku menuntut penjelasan dari direkturmu. Kyo-en, direktur rumah sakit ini adalah kenalan lamaku. Hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuat direktur Song mengusir kalian berdua dari rumah sakit. Aku ingat direktur rumah sakit ini bernama Song. Sekarang kau tahu rasa takut kan? Aku adalah VIP rumah sakit ini. Tunggu saja, direktur Song mengusir kalian berdua dari rumah sakit. Kamu terlalu menilai tinggi dirimu sendiri. Nyonya Lu, Direktur. apa yang membawamu ke sini? Selama bertahun-tahun ketua Lu memimpin grup Kiao. Dia telah memberiku banyak kemudahan. Jika Anda memiliki urusan di sini, silakan beritahu saya. Ini semua salah Kyo-en Jalang itu. Dia akan segera diusir dari keluarga. Dia benar-benar berani menggelapkan aset keluarga Lu dan bahkan bekerja sama dengan pria simpanan ini untuk memukulku. Kau harus memberiku penjelasan. Kau berani membuat masalah bahkan di dalam rumah sakit brutal. Ini benar-benar keterlaluan. Jangan khawatir. Lihat bagaimana aku akan menangani kedua orang ini. Tuan muda, Karena kamu begitu bersemangat untuk menjadi anjing keluarga Lu, maka tidak perlu bagimu untuk terus menjadi direktur. Tuan muda, saya salah. Saya disesatkan oleh kedua penjahat ini. Ampuni saya. Tuan muda. Tuan muda. Ampuni saya, ampuni saya. Kamu menyalahgunakan wewenangmu, mempraktikkan pilih The kasih, film was dan melanggar translated hukum sangat and merusak narrated reputasi by grup Grupo. M-Media. Kamu dipecat. Tuan muda, ampuni saya. Sekarang giliranmu. Tuan muda Po. Aku buta terhadap kekuasaan sejati. Putraku adalah ketua grup Kiao. Tolong demi putraku. Dan demi grup Kiao. Ampuni kami kali ini. Ketua Kiao. Sejak kapan grup Kiao berganti nama keluarga menjadi Lu? Grup Kiao akan selalu hanya bermarga Kiao. Mengenai Lu Mingxiu, dia hanyalah seekor anjing yang saya pelihara Kyo-an. Ketua Po, tolong jangan tertipu oleh para penipu ini. Berani membuat masalah di wilayah Grupo. Syarat mereka keluar untukku. Kamu tidak pernah diizinkan menginjakkan kaki di properti Grupo manapun. Tuan muda Po, Tuan muda Po.
Saya tidak menyangka mereka akan membuat masalah di rumah sakit. Saya melibatkan Anda. Apa yang Anda tertawakan? Aku tertawa melihat betapa mendalamnya hubungan kita. Aku telah membantumu 4 kali hanya dalam 2 hari. Kiawan, aku mulai bertanya-tanya. Apakah semua ini kebetulan atau takdir? Baiklah. Ingatlah untuk tidak membasahi luka selama beberapa hari ke depan. Lain kali kita bertemu, jangan biarkan dirimu berada dalam kekacauan seperti ini. Bibi, kau bilang Kia En Jalang ini tiba-tiba mengalami perubahan temperamen yang drastis dan ingin menceraikan kakak Mingso. Apakah dia ingin meninggalkan semua aset keluarga Kiao kepada anak haram ini? Seorang anak haram. Dia bisa bercerai jika dia mau. Tetapi aset keluarga Kiao, dia tidak boleh bermimpi mengambil sepeser pun. Jangan berani-beraninya kau menghina ibuku. Dasar anak haram, kau benar-benar berani memukulku. Lihat ini. Kiaen, kau membawa begitu banyak pria asing ke sini. Apakah kau mencoba melakukan pemberontakan? Di mana Hao? Siapa yang tahu kemana dia pergi? Anak haram tetaplah anak haram. Sama sekali tidak punya sopan santun. Kiaen, kau jalang. Aku ibumu. Beraninya kau memukulku. Kau mencari mati. Saya beritahu Anda, jika Anda tidak menyerahkan hal-hal hari ini, saya akan mengirim Anda untuk bertemu Raja Neraka sekarang juga. Kiaen, jangan kau lupakan, putramu masih ada di tangan kami. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Selama kau melepaskan Mingso, aku akan melepaskan bajingan kecil itu. Kalau tidak, aku akan menyuruh seseorang mematahkan kakinya, menjadikannya cacat seumur hidup. Kami punya banyak waktu untuk menyia-nyiakanmu. Bagaimanapun juga putramu yang akan menderita. Saya setuju dengan persyaratan Anda. Serahkan putra saya. Itu tidak akan berhasil. Kau membawa begitu banyak orang ke sini. Siapa tahu kau akan berbalik memusuhi dan menyangkal semuanya. Kau lepaskan kakak Mingso dulu. Bebaskan Lu Mingxiu. Baiklah Nona Kiao. Lu Mingxiu akan dibebaskan dari penjara hari ini. Cepat serahkan putra saya. Aku berjanji akan melepaskannya, tapi aku tidak pernah bilang itu akan terjadi sekarang. Kau memukulku hari ini. Kau harus bersujud dan meminta maaf padaku. Aku memperingatkanmu. Jika kau berani memukul lagi, aku akan memastikan bahwa seumur hidupmu, kau tidak akan pernah melihat anak haram itu lagi. Saya sudah pernah kehilangan hal-hal sekali dalam hidup ini. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. The film was translated and narrated by M Media. Saya sudah berlutut, kembalikan putra saya. Putri sulung keluarga Kiao yang dulunya tinggi dan perkasa, telah jatuh ke keadaan ini hari ini. Tetaplah berlutut seperti itu. Ketika Mingzhou kembali, saat itulah aku akan melepaskan orang itu. Nyonya tua tuan muda. Tuan muda sudah pergi. Apa? Nona Kiao. Nona Zhou yang mengunci tuan muda. Aku baru saja pergi memeriksa tuan muda. Begitu aku membuka pintu, tuan muda lari. Cepat seseorang. Nona Kiao, aku mohon padamu ampuni aku. Nona Sulung. Anggota keluarga Lu kejam dan bengis. Bahwa tuan muda bisa lolos dari siksaan mereka belum tentu hal yang buruk. Prioritas utama sekarang adalah menemukan tuan muda terlebih dahulu. Sebarkan pemberitahuan, segel seluruh kota. Hao-hao harus ditemukan, meski harus menyisir seluruh Jiangcheng. Ya, Benar-benar seperti ibu seperti anak. Sang ibu itu tindakan tidak bermoral pelin-pelan dan gagal menjaga kebajikan istri. Sang anak juga anak yang tidak patuh, yang tidak tahu bagaimana mengikuti aturan. Yang dia tahu hanyalah berlarian liar. Beraninya kau memukulku. Apa kau tidak takut disambar petir? Jika sesuatu terjadi pada putra saya, kalian semua termasuk Lu Mingxiu bisa lupakan tentang hidup. Keji. Tunggu sampai anakku kembali, dan lihat bagaimana aku memberimu pelajaran yang pantas. Tunggu saja untuk bersama anak harammu itu, mengembara di jalanan bersama. Mulut mereka kotor. Beri mereka pelajaran yang setimpal. ya. Apa yang kau lakukan? Anak durhaka ini memukul orang. Besan yang terhormat. Cepat datang dan lihat. Kakak ipar, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Nora, seseorang menemukan tuan muda di mal.
Kunci mereka untuk saya. Tidak diizinkan makan, tidak diizinkan minum. Tanpa perintah saya, tidak ada satupun dari mereka yang diizinkan dibebaskan. Apakah hasilnya akurat? Hasil eksperimen saya tidak pernah salah. Darah Kiao Ang sama sekali tidak istimewa. Dia bisa menekan toksisitas di dalam tubuh Anda. Itu seharusnya hanya kebetulan. Dalam 2 hari lagi, akan menjadi waktu untuk serangan keracunan Anda berikutnya. Anda bisa mencoba menggunakan Kiao At untuk detoksifikasi. Terima kasih atas kerja keras Anda. Anda boleh pergi sekarang. Mungkinkah aku salah menebak? Kiao An dan kejadian malam itu sama sekali tidak berhubungan. Ibu, ada apa? Dasar bocah, aku ini ibumu. Nyonya Po. Jeti, aku tidak boleh meneleponmu kalau tidak ada masalah. Sejak aku mengatur kencan buta itu terakhir kali, kamu belum pulang selama lebih dari 2 bulan. Terakhir kali ibu bilang, kalau aku tidak menikah, aku tidak boleh pulang. Dan aku sungguh tidak punya rencana untuk menikah dalam waktu dekat. Jinyan, kamu sudah hampir 30 tahun. Putra bungsu keluarga Ken itu 2 tahun lebih muda darimu. Lihat, dia sudah punya putra dan putri. Kamu tidak tahu betapa irinya ibumu yang tua ini. Karena nyonya tua Qin bisa menggendong cucunya. Ibu, jika ibu ingin menggendong bayi, ibu bisa menjadi perawat pasca persalinan dan dibayar untuk itu. Dasar bocah, apa kamu sengaja mencoba membuatku marah sampai mati? Kamu sudah tidak muda lagi. Kamu bahkan belum punya pacar. Apa kamu benar-benar berencana melajang seumur hidupmu? Aku hanya tidak berencana menikah untuk sementara waktu. Bukan berarti aku tidak akan menikah seumur hidupku. Kamu tidak akan berhasil kali ini. Aku akan pergi sekarang juga untuk mengatur kencan buta untukmu. Jika kamu tidak membawakan menantu perempuan untukku. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. The film was translated and Nona Sulung. narrated by M Media. Racun yang diberikan Lu Mingshol hari itu. Hasil pemeriksaannya sudah keluar. Dia benar-benar berusaha keras untukku. Bahkan yang paling canggih, obat neurologis berhasil dia dapatkan. Untungnya jumlah residu racun di tubuh Nona Sulung tidak banyak. Bisa pulih perlahan hanya dengan menghentikan pengobatan. Bibi. Bibi, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Bibi, cepat bawa dia ke rumah sakit. Bibi, kamu sudah bangun. Nona muda. Kalau bukan karenamu, aku mungkin sudah kehilangan nyawaku hari ini. Siapa namamu? Aku akan berkunjung di lain hari untuk berterima kasih secara langsung. Bibi, kamu bisa memanggilku Xiao An saja. Dia terlihat sangat muda. Dia pasti belum menikah. Kenapa aku tidak biarkan Jinyan bertemu dengannya nanti? Maka mungkin saja, aku bisa menggendong cucuku tahun ini. Xiao Yin, kamu belum menikah kan? Pernikahan dengan Lu Minxiu awalnya hanyalah sebuah transaksi. Lagi pula kami akan segera bercerai. Itu seharusnya tidak dihitungkan. Tidak. Bagus sekali. Maksud Bibi anak muda. Seharusnya fokus pada karier mereka. Xiao Yin. Di masyarakat sekarang ini, orang sebaik hati kamu jarang ada. Pertama kali Bibi melihatmu, Bibi merasakan takdir istimewa. Tolong tinggalkan nomor teleponmu pada Bibi. Dengan begitu, Bibi bisa mengobrol denganmu sewaktu-waktu nanti. Apa kamu merasa Bibi mengganggumu? Maafkan Bibi. Bibi sudah lancang. Tidak. Aku juga sangat senang bertemu denganmu, Bibi. Bagaimana kalau begini? Saling menambahkan Dewi, isi hati. Baiklah. Bibi hanya khawatir tentang masa depan putra Bibi. Bibi sangat cemas. Dia sudah hampir berusia 30 tahun. Namun yang dia lakukan sepanjang hari hanyalah fokus pada karirnya. Kasihanilah wanita tua ini. Bibi bahkan belum melihat menantu perempuan. Biar Bibi ceritakan sesuatu padamu, putra Bibi tidak hanya tampan. Fisiknya juga luar biasa. Dan dia sangat pandai menghasilkan uang. Pria sebaik ini jarang ditemukan. Bibi, karena putramu begitu luar biasa. Pacar macam apa yang tidak bisa dia dapatkan? Dia pasti akan menemukan seseorang. Benar kan? Kamu juga berpikir putra Bibi cukup baik kan? Dia mungkin akan datang sebentar lagi. Kenapa kalian berdua tidak bertemu dulu? Kalian berdua masih muda. Kalian harus mengobrol. Tidak. Ada apa?
Bibi tentang itu. Sebenarnya aku sudah punya pacar. Bibi bisa langsung tahu kalau kamu berbohong pada Bibi. Kalian anak muda, semua orang lajang. Tidak ada salahnya menambah satu teman lagi kan? Itu benar Bibi. Aku tidak berbohong padamu. Kalau tidak aku bisa mengajaknya bertemu denganmu di lain hari. Ekspresi itu jelas menunjukkan kamu berbohong. Baiklah. Kalau begitu, saat Bibi keluar dari rumah sakit, Bibi akan mentraktirmu dan pacarmu makan. Aku benar-benar membuat masalah untuk diriku sendiri. Pada saat kritis ini, di mana aku harus mencari pacar. Dokter berkata, Nyonya dibawa ke rumah sakit oleh seorang wanita. Dia baik-baik saja sekarang, tidak ada yang serius. Temukan dia dan apapun permintaannya. Berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya. Ya, Jika kamu datang sedikit lebih awal, kamu pasti sudah bertemu dengan menantu perempuanku. Menantu perempuan. Ya, Xiao En memiliki karakter yang luar biasa. Jika dia tidak bertindak berani dan membawaku ke rumah sakit, kamu bahkan tidak akan bisa melihat ibumu sekarang. Di zaman sekarang ini, The di film mana was kamu bisa menemukan translated gadis sebaik and ini? narrated by M. Ada Media. banyak penipu akhir-akhir ini. Omong kosong. Xiao En memiliki karakter yang jujur, dan dia berbicara dengan sangat lembut. Dia juga penyelamat hidupku. Aku tidak peduli. Kamu harus menikahinya. Tuan muda. Nyonya sedang bersiap untuk memaksa Anda menghadiri pertemuan yang diatur lagi. Hanya seorang yang belusi, pencari harta yang mencoba menaiki tangga sosial. Dia mungkin bisa menipu ibuku. Tapi dia tidak akan bisa menipuku. Jika Nyonya bertanya tentang ini lagi, Aku punya caraku sendiri untuk menanganinya. Mengapa kamu memanggilku ke sini selarut ini? Bajingan apa yang kamu lakukan? Aku bilang bahwa begitu kamu menandatangani perjanjianku, kamu kehilangan hak untuk menolakku. Tapi kamu tidak bilang akan seperti ini. Tenanglah. Biarkan aku memelukmu sebentar. Ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tidak. Aku hanya lelah karena bersosialisasi itu saja. Pantas saja mau alkohol. Pasti baru saja datang dari pesta minum. Ketika kamu bangun, aku akan membuatkanmu sup pereda mabuk. Kiao An. Mengapa setiap kali aku melihatmu, aku merasa kamu sangat akrab? To Jinyan. Aku belum siap. To Jinyan. To Jinyan. Dilihat lebih dekat, dia sebenarnya cukup tampan. Mari kita lihat bagaimana kamu mencoba berdalih dari ini. Tunggu sebentar. Dia memperlakukanku seperti itu barusan. Tapi aku sama sekali tidak merasa jijik. Mungkinkah aku jatuh cinta padanya? Ibu. Mengapa ibu datang ke sini? Alasan aku datang hari ini adalah untuk bertanya padamu, kapan tepatnya kamu akan mengajak Xiaoyan berkencan? Gadis itu memiliki karakter yang luar biasa, dan cara bicaranya juga santun. Nah, kamu bisa tenang. Penilaian ibumu sama sekali tidak bercela. Aku sudah mengirim seseorang untuk membalas budinya. Ibu tolong jangan khawatir. Setidaknya kamu punya sedikit hati nurani, Nak. Dia adalah penyelamat hidupku. Kamu harus menunjukkan ketulusan. Jangan biarkan dia merasa kita meremehkannya. Aku memberinya cek. Dia bisa mengisi jumlah berapapun. Bukankah itu cukup tulus? Kamu. Dasar bajingan. Xiaoyan sangat tulus dan baik. Jika kamu menggunakan uang untuk menghinanya. Dan mengusir menantu perempuanku yang manis. Jangan salahkan ibumu jika memutuskan hubungan ibu anak kita. Ibu jangan gelisah.
Dokter bilang ibu punya panas dalam berlebihan, yang buruk untuk kesehatan ibu. Tenanglah. Semua penyakitku ini disebabkan oleh kamu yang membuatku marah. Jika kamu ingin ibumu hidup beberapa tahun lagi, cepat selesaikan pernikahan dengan Xiaoyan. Dan biarkan aku menggendong cucu yang besar dan gemuk tahun ini, maka penyakitku akan sembuh. Ibu. 5 tahun lalu, aku menyakiti seorang wanita. Dia menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dia dalam hidup ini. Dulu, kamu disergap oleh paman-paman dari keluarga Po. Ya, gadis itu memang menyelamatkanmu. Tetapi kamu telah mencarinya selama bertahun-tahun. Mungkin kalian berdua tidak ditakdirkan untuk bersama di kehidupan ini. Tuan muda, anting ini ditemukan di tempat tidurmu. Apakah kamu masih perlu menyimpannya? The film was translated boleh pergi and dulu. narrated by M Media. Jadi kamu berbohong kepada ibumu barusan. Kamu sedang berkencan dengan seseorang. Seharusnya kamu memberitahu ibumu lebih awal. Ibu ini sungguh bukan. Ibumu bukanlah orang yang keras kepala dan kuno. Selama gadis itu memiliki karakter yang baik dan latar belakang keluarga yang bersih itu tidak masalah. Biarkan ibu bertemu dengannya di lain hari. Ibu-ibu benar-benar salah paham. Ini adalah sampel baru dari Departemen Desain Perusahaan. Aku mungkin tidak sengaja membawanya kembali terselip di pakaianku. Masih mencoba membodohiku. Mata ibumu sangat tajam. Sampel apa? Ini jelas terlihat seperti di bawah. Pojinyan, kamu belum terlibat dengan wanita yang tidak bermoral, kan? Pantas saja. Pantas saja kamu menolak ketika ibu mengatur kencan buta untukmu. Pantas saja kamu tidak mau bertemu Xiaoyan ketika ibu mengaturnya. Apakah kamu benar-benar mencoba membuatku marah sampai mati? Aku sangat marah. Tolong tenang dulu. Aku tidak akan meminumnya, aku tidak akan meminumnya. Ibu. Dia sungguh bukan wanita yang tidak bermoral. Aku sedang mengejarnya. Mengejarnya biar ku beritahu. Di kehidupan ini, aku hanya mengakui Xiaoyan sebagai menantuku. Jika kamu terus terlibat dengan wanita itu, jangan salahkan ibumu jika mengatur pernikahanmu. Ibu, aku ada rapat di perusahaan. Aku pergi dulu. Aku akan meminta asisten Sang mengantar ibu kembali ke kediaman lama. Sepertinya jika aku ingin menantu perempuan, aku harus mengurusnya sendiri. Nora, foto-foto ini dikirim oleh Tuan Muda Po. Lu Mingshu mengkhianati rahasia perusahaan dan memberikannya kepada ketua Zhu dari perusahaan material. Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk menaikkan kuotasi proyek Teluk Air Dangkal dan mengambil suap. Aku tidak menyangka Lu Mingshou masih belum menyerah. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Distribusikan dokumen-dokumen ini. Pastikan untuk menekankan bahwa ini adalah dokumen rahasia internal. Nona, apakah Anda? Itu adalah data palsu. Karena Lu Mingshou ingin memancing di air keruh. Maka kita akan mengerukkan air lebih jauh. Itu ide yang bagus. Kita tidak hanya bisa meminimalkan kerugian, tetapi kita juga bisa menemukan mata-mata. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Bibi. Xiaoyan, Bibi ingin mengundangmu minum kopi. Apakah kamu ada waktu baru-baru ini? Bibi, aku cukup sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini. Mungkin. Xiaoyan, Bibi sudah pulih dan keluar dari rumah sakit. Sabtu ini, aku ingin mengadakan jamuan terima kasih. Kamu adalah penyelamat hidupku. Kamu harus menghormatiku dengan kehadiranmu. Baiklah, kalau begitu Bibi. Tolong kirimkan alamatnya padaku. Aku pasti akan berada di sana tepat waktu. Bagus, bagus, bagus. Jangan lupa bawa pacarmu juga. Nora, ada apa? Bibi itu, yang kita kirim ke rumah sakit terakhir kali, ingin mengundangku makan malam, dan memintaku membawa pacarku. Di mana aku harus mencari pacar? Aku tahu siapa yang harus kucari sekarang. Ketua Po, bisnis anak perusahaan grup Po di luar negeri telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Omset saat ini sudah melebihi 10 miliar dan masih terus bertumbuh.
Kiao An. Terakhir kali pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dan sekarang akhirnya ingat untuk menghubungiku. Mari kita lanjutkan. Manajemen senior di anak perusahaan itu bermaksud, mereka ingin mengalihkan fokus pekerjaan dari Kamu diam-diam mengambil fotoku saat aku tidur. Mari kita jeda rapat sebentar. Ketua Po paling benci jika ada orang yang mengganggu rapat. Sebelumnya seorang karyawan lupa mematikan ponselnya saat rapat. Dan seseorang menelepon mereka di tengah-tengah. Orang itu langsung dipecat. orang yang menelepon ketua Po akan sengsara. Hentikan diskusi dan kembali bekerja. Bagaimana fotonya? Keterampilan fotografiku tidak buruk kan? Kiao An. Ini seharusnya bukan sikap yang digunakan terhadap rekan bisnis, bukan? Aku hanya akan menyebut ini pemanfaatan sumber daya yang wajar. Terima kasih Ketua Po atas bimbingan dan teladan Film Anda. was translated and Aku ingin narrated mengundangmu by minum M kopi. Media. Apakah kamu ada waktu? Nona Kiao cukup merendahkan diri untuk mengundangku secara pribadi. Jika aku tidak datang, bukankah aku akan menolak tawaran baik? Benar-benar tepat waktu. Apakah kamu sebegitu takutnya? Foto tidurmu akan beredar. Apa masalah besar tentang mengambil foto saat tidur? Jika kamu membutuhkannya, aku bisa bekerja sama denganmu lagi untuk mengambil foto yang lebih terbuka. Tuan Muda Po benar-benar antusias. Tapi apa yang ada di tanganku sudah cukup. Sudut-sudut dalam foto-foto itu cukup bagus. Mereka tentu memudahkan orang untuk membiarkan imajinasi mereka liar. Selamat Tuan Muda Po. Setuju untuk membantuku. Aku akan segera menghapus semua foto ini. Selain itu, aku menjamin bahwa masalah ini hanya akan diketahui oleh langit bumi kamu dan aku. Ini sama sekali tidak akan memengaruhi reputasimu Tuan Muda Po. Jika aku tidak salah paham, kamu mengancamku. Beraninya aku mengancammu. Ini adalah transaksi, hanya sebuah transaksi. Mengenai foto-foto ini, hanya dengan satu kata dariku. Di seluruh Jiangcheng, tidak ada media yang berani untuk menyebarkannya. Jika begitu, mengapa kamu masih datang ke janji temu ini? Di dunia ini, kamu adalah orang pertama yang berani merencanakan, melawan, dan mengancamku. Tentu saja aku harus datang dan melihat sendiri. Baiklah, kalau begitu. Lagi pula aku tidak menyangka, benar-benar bisa menggunakan foto-foto ini untuk memaksamu membantuku. Menyimpannya juga tidak ada gunanya. Malam itu orang sebesar itu terbaring tepat di depanmu. Namun kamu tidak melakukan apa-apa selain mengambil foto. Aku benar-benar tidak. Selain itu malam itu, kamu yang lebih dulu menciumku dengan paksa, itulah sebabnya aku mengambil foto-foto itu. Aku hanya bisa menganggap ini sebagai pembelaan diri yang sah. Lalu jika aku menyetujui persyaratanmu, hubungan seperti apa yang akan kita miliki? Kita secara alami akan menjadi mitra yang makmur dan menderita bersama. Mitra yang akrab dan tak terpisahkan. Tidak cerdas saat kamu seharusnya cerdas, dan cerdas secara bodoh saat kamu seharusnya tidak. Apa katamu? Tidak ada. Bantuan apa yang kamu butuhkan dariku? Katakan padaku. Aku ingin kamu menjadi pacarku. Kiao An bagimu untuk berada di depanku. Memainkan permainan tarik ulur tingkat rendah ini adalah entah meremehkanku atau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Baru saja kamu memberitahuku bahwa kita memiliki kemitraan, dan sekarang kamu menyatakan cintamu padaku. Apakah menyenangkan mempermainkanku? Maksudku, aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku. Berpura-pura. Berpura-pura. Benar. Dan terlebih lagi, ini hanya perlu dilakukan untuk hari Sabtu ini. Kamu hanya perlu menemaniku makan malam dengan seorang klien. Lain kali jangan katakan hal-hal yang begitu mudah disalahpahami. Salah paham. Aku sudah bertanya pada beberapa teman, dan tidak ada dari mereka yang salah paham. Bagaimana mungkin yang bijak dan perkasa? Tuan Muda Po salah paham. Jika ini tersebar, Bukankah aku akan menjadi orang pertama yang kamu cari? itu kamu. Setelah memikirkannya berulang kali, di seluruh Jiangcheng, kamu adalah satu-satunya yang bisa kupercaya. Aku baru saja melihatmu bertingkah bodoh yang jarang terjadi. Jadi aku sengaja menggodamu. Aku akan menjemputmu pada hari Sabtu. Po, jangan kamu berjanji untuk makan malam denganku.
Seseorang tidak boleh menarik kembali kata-katanya. Ketika kamu meminta bantuanku saat itu, kamu tidak mengatakan itu untuk membantumu menangkis kencan buta dan dipajang seperti monyet. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Selain itu, jika aku memberitahumu, apakah kamu akan setuju? Putra bibi itu sudah cukup tua dan bahkan mungkin memiliki penyakit tersembunyi. Jika dia terikat padaku, itu bahkan mungkin mengganggu kita. Aku bisa membantumu, tetapi aku tidak akan secara aktif membantumu menipu orang. Tidak masalah nanti. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu hanya perlu duduk di sini, makan dengan baik, minum dengan baik, dan sesekali mengangguk, dan sedikit tersenyum. Serahkan sisanya sepenuhnya padaku. Jinyan, kenapa kamu ada di sini? Bibi Anda kenal pacar saya. Apa katamu? Dia pacarmu. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan berbicara. Serahkan semuanya padaku untuk diurus. Tapi, Isi perjanjian. Aku tidak keberatan membantumu meninjaunya lagi. Kiao An adalah orang yang benar-benar aku cintai. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dia dalam hidup ini. aku tidak percaya Pao Jinyan adalah aktor yang begitu hebat. Sekarang, Bibi pasti tidak akan punya alasan untuk memaksaku bertemu putranya lagi. Tapi bukankah kamu bilang? Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan berita bahwa aku ada di sini. Tetapi aku sama sekali tidak akan menyerah pada Kiao An. Dan aku pasti tidak akan mengikuti pengaturanmu untuk putus dengannya dan pergi menemui seseorang yang belum pernah aku temui sebelumnya. Pao Jinyan, cukup. Jika kamu terus berakting itu akan mulai terdengar palsu. Ibu, Kiao An adalah orang yang benar-benar aku cintai. Mengenai Xiao An yang kamu sebutkan, aku akan membalasnya dengan cara lain. Menikahinya bukanlah satu-satunya pilihan. Apa katamu? Apa katamu? Maksudku adalah, aku tidak akan menikahi siapapun selain Kiao An dalam hidup ini. Apakah kamu setuju atau tidak? Kiao An akan menjadi satu-satunya istriku, istri Po Jinyan. Kamu. Bagus, sangat bagus. Sangat bagus. Ini takdir. Itu. Bibi. Putra Anda. Mustahil. Tuan muda Pak ini, bukan? Benar sekali. Aku tahu kalian berdua punya hubungan istimewa. Aku ingin memperkenalkan kalian berdua sebelumnya. Tetapi aku tidak menyangka bahwa kalian berdua sudah bersama. Ibu, apakah Xiao An yang kamu sebutkan itu dia? Ya, anak bodoh. Jika kamu memberitahu saya lebih awal bahwa Xiaoyan adalah pacarmu, aku tidak akan keberatan. Bibi saya minta maaf. Ada beberapa hal yang harus saya akui kepada Anda. Sebenarnya Tuan Muda Po dan saya, kami bukan pacar dan pacar. Saya mengundangnya ke sini hari ini untuk berpura-pura menjadi pacar saya. Untuk menipu Anda. Tidak, Xiaoyan. Apakah Jinyan mengatakan sesuatu padamu? Jangan dengarkan itu. Itu semua salah paham. Lihat. Ini semua salahmu karena membuat Xiaoyan tidak bahagia. Jika kamu membawa Xiaoyan ke sini lebih awal untuk aku temui, kesalahpahaman besar ini tidak akan terjadi. Bibi, tunggu sebentar. Kami, tunggu apa lagi? Sudah ku bilang, kalian berdua ditakdirkan oleh surga untuk bersama. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Aku akan mengaturnya segera. Aku akan segera mengadakan perjamuan pertunangan kalian. Bibi, saya benar-benar, kami tidak seperti yang Anda pikirkan. Kamu tidak diizinkan mengklarifikasi. Mengapa? Jika kamu mengklarifikasi, mamaku akan terus menjodohkanku dalam kencan buta. Jangan lupa sesuai perjanjian kamu adalah pelayanku. Kamu punya kewajiban untuk The menyelesaikan film was masalah ini untukku. translated and narrated Ibu, by M Media. Kiao An baru saja setuju untuk bersamaku mengadakan perjamuan pertunangan dalam waktu 1 hari. Bukankah itu akan meremehkannya? Benar, Bibi. Saya dan Jinyan. Saya masih ingin kami mengenal satu sama lain lebih baik. Lihatlah kalian berdua, lihat saja. Aku sangat bahagia sampai tak bisa menahan diri. Jinyan adalah kepala keluarga Poku. Mengenai pernikahan, kita tentu tidak boleh ceroboh tentang hal itu. Bagaimana kalau begini? Besok, aku akan pergi mengundang seorang ahli peramal untuk menghitung tanggal baik. Untuk kalian berdua, aku akan menyiapkan pernikahan yang megah. Beraktinglah dengan baik. Jangan biarkan ibuku menjadi curiga. Baiklah,
Saya akan mengikuti arahan Bibi. Gadis baik, gadis baik. Bagus. Setiap kali saya membantumu pada saat yang tepat, tidak bisakah kamu mengetahui perasaanku? Po Jinyan, apa maksudmu? Kiawak, apakah kamu benar-benar bodoh? Atau kamu berpura-pura bodoh? Saya sedang menyatakan cinta kepadamu. Tidak bisakah kamu mendengarnya? Di siang bolong. Berhentilah main-main. Perhatikan baik-baik ini, yang namanya main-main. Asisten. Mari kita lanjutkan. Kamu harus menjawab itu dulu. Saya peringatkan kamu, kamu sebaiknya punya alasan bagus untuk memanggil. Kau bocah. Ibu. Ibumu memanggilmu, dan ini sikapmu. Ibu. Apa instruksimu sekarang? Ada perjamuan besok. Bawa Xiaoyan bersamamu untuk hadir. Jangan terlambat. Bukankah kita akan pergi ke perjamuan? Mengapa kamu membawaku ke tempat seperti ini? Kamu adalah pacarku sekarang. Ini adalah penampilan publik pertamamu. Jadi tentu saja, kita harus berusaha keras untuk itu. Itu masuk akal. Kalau begitu aku harus benar-benar memerasmu untuk makan. Jangan khawatir Nyonya Po. Saya tidak punya apa-apa, kecuali banyak uang. Saya ingin lihat mus yang dibawa Tuan Muda Po. Siapa makhluk ilahi ini? Sue konsultan kecantikan. Namaku Kiao-an. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda, Nona Kiao. Kamu mengenalku. Tidak perlu. Kita akan menghadiri pesta malam. Saya harap dia bisa memukau seluruh hadirin. Mengingat kualitas Nona Kiao, saya bisa membuatnya cukup cantik untuk menggulingkan kerajaan. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah ini akan terlalu merepotkan? Tidak akan. Saya memperlakukan pekerjaan saya dengan serius selalu. Ini. Pilih ini. Cantik. Kreasi saya. Ini praktis, dibuat khusus untuknya. Tuan Muda Po. Nona Kiao. Dia adalah model paling sempurna yang pernah saya lihat. Bagaimana? Apakah Tuan Muda Po puas? Saya belum pernah begitu tersentuh seperti saat ini. Nyonya Po, Anda benar-benar terlihat semakin muda. Ya benar, Nyonya Po, kulit Anda sangat bagus. Apakah Anda mungkin mengalami peristiwa gembira? Ya, ada peristiwa gembira. Ini menyangkut putraku Jinyan. Dia akhirnya sadar dan menyelesaikan urusan hidupnya. Jadi Tuan Muda Po, yang telah menemukan orang yang dia kagumi. Selamat. Selamat. Nyonya Po, aku ingin tahu siapa orang yang dicintai Tuan Muda Po. Wanita muda yang mana dia untuk membuat Tuan Muda Po jatuh cinta? Dia pasti seorang wanita cantik tiada tara. Mengenai latar belakang keluarga dan status, itu tidak penting. Selama putraku menyukainya, itu saja yang penting. Tuan Muda Po, apakah kita terlalu menarik perhatian sekarang? Aku adalah kepala keluarga Po. Kau adalah ketua perusahaan Kiao. Jika kita tidak tampil mencolok, itu akan jauh lebih tidak masuk akal. Halo Bibi. Xiaoyan. Ibu. Mengapa ibu bersikeras agar kita menghadiri perjamuan hari ini? Apa sebenarnya alasannya? Karena kalian berdua adalah tokoh utama perjamuan hari ini. Semuanya. Hari ini keluarga Poku memiliki peristiwa gembira yang besar untuk diumumkan, yaitu putraku, perjamuan pertunangan Po Jinyan dan Kiaen. Aku harap semua orang yang hadir di sini dapat menjadi saksi atas hal ini. Apa? Bertunangan? Ya benar, Xiaoyan adalah menantu yang telah kupilih untuk keluarga Po. Memanfaatkan kesempatan hari ini, kalian berdua harus menyelesaikan pernikahan ini.
Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa hari ini adalah perjamuan pertunangan? Jika aku memberitahumu bahwa aku juga baru tahu, apakah kau akan percaya padaku? Cepat pikirkan solusi. Aku hanya berpura-pura menjadi pasangan karena adanya kolaborasi. Jika Bibi melakukan ini, apa yang akan terjadi ketika kebenaran terungkap? Selama kau tidak membicarakan masalah ini, dan aku tidak membicarakannya, tidak ada orang ketiga yang akan tahu. Apa katamu? Maksudku adalah, aku menyukaimu. Kiao An, mari kita ubah hubungan palsu ini menjadi hubungan yang nyata. Maukah kau memberiku kesempatan ini? Kiao An, bolehkah aku mengundangmu untuk menari tarian pembuka? Po Jinyan, apakah kamu sudah memikirkannya baik-baik? Aku sudah pernah menikah, dan aku punya anak. Apakah kamu benar-benar mau? Tunggu sampai perjamuan selesai. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Ikutlah denganku sekarang. Tuan Muda Po dan Nona Kiao, benar-benar pasangan yang sempurna. Mereka benar-benar serasi. Ya benar, hanya Nona Kiao, seorang gadis secantik bidadari surgawi, yang pantas untuk Tuan Muda Po. Benar. Siapa sangka bahwa mantan Raja Neraka hidup dari Jianchen? Benar-benar jatuh ke dunia fana. Hadirin sekalian, terima kasih atas kehadiran Anda semua di perjamuan pertunangan Kiao An dan aku. Perjamuan secara resmi dimulai sekarang. Tunggu, Kiao An, kau benar-benar tidak tahan kesepian kan? Saya bertanya-tanya, mengapa kau begitu putus asa untuk bersikeras menceraikan saya? Jadi ternyata kau bergantung pada Tuan Muda Po pelindung yang kuat ini. apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja kami datang untuk memberi selamat kepada kakak ipar kami. Kau merencanakan dengan cermat, memaksa suamimu sendiri pergi dengan tangan kosong. Ternyata itu semua demi kekayaan keluarga Po, dengan menempel pada Tuan Muda Po. Taktik yang benar-benar luar The film biasa. was Apa? translated Hal seperti ini and benar-benar narrated terjadi. by Tuan M Muda Po Media. mungkin telah ditipu oleh Kiao An. Aku tahu Kia En terlihat familiar. Bukankah dia ketua perusahaan Kia? Aku tidak pernah menyangka Kia En, yang terlihat begitu terhormat, ternyata begitu tercela secara pribadi. Kamu benar-benar tidak menunjukkan penyesalan. Menyesal. Yang seharusnya menyesal adalah kau. Ketika kau menceraikan saya saat itu, kau seharusnya menyadari bahwa selama sisa hidupmu, kau harus menanggung aib sebagai seorang jalan. Lu Minslow, kau berani membuat masalah di wilayah perusahaanku milikku. Apa kau tahu akibatnya? Pujinya. Saya beritahu kau. Saya datang ke sini hari ini justru untuk membuat kau dan Kiao An serta semua orang lainnya bergabung dengan saya dalam kehancuran dan aib. Pujinya. Bahkan jika Jiancheng tidak memiliki media yang berani melaporkannya, lalu kenapa aku masih bisa memastikan bahwa tindakan memalukan yang kau dan Kiao An lakukan terungkap ke publik? Semuanya cepat lihat. Kia En ini yang melanggar kebajikan seorang istri. Menikah dengan putraku, dan langsung selingkuh. Dia juga memukul dan memakiku setiap hari. Dia bahkan berkata, jika tidak bercerai, dia akan mengirim seluruh keluarga kami ke penjara. Sama sekali tidak punya hati nurani. Benar-benar, Tuan Muda Po dan Nona Kiao. Astaga, Tuan Muda Po benar-benar ikut campur sebagai pihak ketiga. Pujinya. Saat itu demi merebut kekuasaan, dia benar-benar mengkhianati pamannya sendiri. Sekarang, dia berselingkuh dengan wanita jenit dan nakal seperti Kiao An. Kurang ajar, ini hanyalah sensasionalisme. Penjaga, bawa kelompok orang ini yang mengganggu ketertiban tempat ini dan usir mereka. Nyonya Po, kenapa kau terburu-buru? Pertunjukan yang bagus ini bahkan belum dimulai. Lu Minshu, awalnya aku bermaksud agar kita berpisah secara damai. Sekarang tampaknya tidak perlu lagi. Bawa orang-orang itu ke sini. Lempar mereka ke tanah. Lu Minslow. Ketiga orang ini terlihat tidak asing bukan? Ketika kau membius Kiao An saat itu, menyuap mereka, dan mempermalukannya. Apakah kau pernah membayangkan hari ini akan tiba? Kau bicara omong kosong. Jangan berpikir bahwa hanya dengan senaknya menyeret beberapa orang, kau bisa memfitnahku. Tuan Muda Lu, kami akan memberikan uangnya kembali kepada Anda. Tolong selamatkan kami. Enyahlah. Jangan sebarkan penyakit kotormu padaku. Fitnah. Lalu bagaimana kamu tahu bahwa beberapa orang ini mengidap penyakit kotor? Lu Minshu, bukankah ini pengakuan bersalah? Apa yang dimaksud pengakuan bersalah? Jangan melontarkan tuduhan tak berdasar. Kau sendiri tidak suci. Bermain-main dengan pria sembarangan. Memainkan permainan kotor seperti itu, mungkin hanya mungkin. Kau juga tertular penyakit kotor. Tuan Muda Po, kau harus menjauh darinya. Pastikan kau tidak tertular. Ini benar-benar menjijikkan. Tahu betul mereka sakit, namun mereka masih keluar untuk mencelakai orang lain. Bibi harap tenang.
Mengenai masalah hari ini, aku pasti akan memberimu penjelasan. Lu Minshu, bukankah kamu ingin bukti? Aku akan memberikannya padamu. Ini 1 juta untukmu. Gunakan kekotoran dari tubuh kalian untuk memberikan Kiao An pelayanan yang baik untukku. Aku tidak hanya ingin reputasinya hancur. Aku juga menginginkan semua aset grup Kiao. Ketua Lu, mohon tenang saja. Serahkan masalah ini kepada kami 3 bersaudara. Kami dapat diandalkan. Tak disangka dia begitu kejam. Semua demi merencanakan aset keluarga Kiao. Bajingan tak tahu terima kasih. Jadi kenapa, kalau aku melakukan semua ini, tidakkah kau pikir bahwa dengan cara ini kau bisa membersihkan tuduhanmu, anak haram yang kau lahirkan 5 tahun lalu? Sekarang, akhirnya bisa dimanfaatkan. Lepaskan aku. Ibu Hao takut. Hau-hau ibu di sini. Jangan takut. Nyonya Po, Tuan Muda Po, kau lihat itu. Anak bajingan ini persis seperti yang lahir setelah Kiao Ai Chan melakukan kencan 1 malam dengan pria Aca di Imperial Capital Hotel 5 tahun lalu. Di Hotel Imperial Capital, Jinyan, bukankah itu? Jadi kenapa semua ini sudah aku ketahui sejak lama? Tuan Muda Po, Kiao An memasangkan topi tanduk sebesar itu padamu. Tidakkah kau merasa jijik? Karena orang pada malam itu adalah The aku. film was translated 5 and tahun yang lalu, narrated by aku dibius oleh M-Media. seseorang yang berusaha membunuhku. Aku kebetulan bertemu dengan Kiao An. Dialah yang menyelamatkanku. Pujinya. Aku tidak pernah berpikir bahwa demi menyelamatkan muka, kau bahkan akan mengarang kebohongan seperti itu. To Jinyan, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Aku juga baru belakangan ini mengetahui berita ini. Jadi aku mengirim seseorang untuk melakukan tes paternitas antara Hao Hao dan aku. Benar saja, Hao Hao adalah darah daging biologisku. Saat itu aku takut melibatkanmu. Jadi aku harus segera pergi untuk memulihkan lukaku. Selama 5 tahun terakhir, aku telah mencarimu. Awalnya, aku bermaksud menunggu sampai perjamuan selesai sebelum mengakui semuanya padamu. Aku tidak menyangka Lu Minshou mengacaukan rencana itu. To Jinyan, dasar bajingan. Aku minta maaf. Aku datang terlambat. Mustahil itu pasti palsu. Lu Minshou, jika bukan karenamu yang meniru diriku dan mengambil tempatku saat itu, aku pasti sudah bersama Kiao An sejak lama. Kau menikah ke dalam keluarga Kiao, namun kau tidak hanya tidak tahu berterima kasih. Kau bahkan berusaha mencelakai Kiao An dan putraku. Hukuman apa yang pantas kau terima? Kau kalian semua, apa yang kalian lakukan? Lu Mingshu, kamu tidak pernah puas. Aku sudah memberikan kamu kesempatan. Itu salahmu sendiri, karena tidak menghargainya. Selama sisa hidupmu, kamu akan merenung dengan baik di penjara. Kiaen, kau bajingan tak berperasaan. Kunci mereka di penjara. Jaga mereka baik-baik. Kiao An, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kakak ipar, aku tahu aku salah. Mereka memaksaku melakukannya. Kakak ipar, tolong lepaskan aku, kakak ipar. Xiao Yan, ketika hal seperti ini terjadi, mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Bibi, aku minta maaf. Aku membuatmu marah. Aku sangat marah. Aku marah karena insiden besar seperti itu terjadi. Dan kau seharusnya memberitahuku lebih awal. Di dunia ini, tidak ada yang berani menindas anggota keluarga Po kita. Semuanya. Mulai sekarang, Kiaen adalah menantu perempuan keluarga Poku, dan lebih jauh lagi dia adalah calon nyonya rumah keluarga Po. Bibi, kau sudah mengenakan gelang yang melambangkan nenek keluarga Po. Mengapa kau masih memanggilku Bibi? Ibu, tolong jangan menekan Kiao An. Biarkan semuanya terjadi secara alami. Apakah Anda nenekku? Ya, aku. Mulai hari ini, kau akan tinggal bersama nenek. Baiklah, Baiklah, Irin suka nenek. cucu kesayanganku. Nenek juga menyukai Hao Hao. Masalah di antara kalian berdua. Selesaikan sendiri. Aku harus pergi dan menjalin ikatan dengan cucu kesayanganku sekarang. Pergilah. Semuanya. Mengenai kejadian hari ini, aku tidak ingin hal itu datang dari siapapun. Jika tidak, Grup Po tidak akan keberatan membiarkannya menghilang dari dunia ini. Kami tahu. Kami tahu. Apakah kamu tahu sejak awal bahwa aku adalah orangnya? Dari 5 tahun lalu. Kiao An, pertemuan kita kembali 5 tahun kemudian.
Siapa yang mengalahkan siapa? Apakah kau sudah lupa? Kau masih mengungkitnya. Kami lari menyelamatkan diri, tapi jika bukan karenamu. Aku takut sekarang aku akan sudah disiksa oleh Lu Mingxiu hingga tak dikenali. Itu semua sudah berlalu sekarang. Mereka yang menyakitimu. Semuanya akan dihukum. Benar. Sebelumnya, ketika kau mengujiku, menggunakan dalih bahwa mitra membutuhkan kepercayaan. Ketika kau mengujiku, apakah kau sudah tahu kebenaran tentang 5 tahun lalu? Sebelumnya aku tidak yakin bahwa aku menangkap orang yang meracuniku 5 tahun lalu. Dia mengatakan bahwa saat itu hanya seorang wanita yang pernah terlibat secara intim denganku yang dapat menekan racun di tubuhku. Dan kebetulan, dalam beberapa pertemuan kita, kau menyelamatkanku setiap saat. Lalu, apakah kau menikahiku untuk memanfaatkanku? Atau karena kau menyukaiku? Kiawan, kau adalah penawarku. Dan terlebih lagi kau adalah seluruh kasih sayangku. Konferensi pers. Kiagen dan Tuan Muda Po baru saja bertunangan, mengadakan The konferensi film pers was sekarang. Apakah translated mereka and berencana mengumumkan narrated by pernikahan M mereka? Media. Mereka semua adalah tokoh besar di dunia bisnis. Apapun itu, berita hari ini pasti akan menjadi trending. Mohon tenang semuanya. Halo semuanya, saya Kiao An. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menghadiri upacara penandatanganan kerjasama Grup Kio dan Grup Po. Upacara penandatanganan kerjasama untuk proyek Teluk Air Dangkal. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan detail dasar proyek ini kepada semua orang. Tuan Muda Lu Mingxiu telah kabur dari penjara. Lu Mingxiu sangat licik. Dia kemungkinan besar akan membalas dendam. Atur tenaga kerja dan siapkan penyergapan. Saya mengumumkan bahwa upacara penandatanganan dimulai sekarang. Ketua Po, Grup Kio dengan tulus menyambut Anda untuk bergabung dalam proyek kerjasama Teluk Air Dangkal. Bekerja bersama Ketua Kiao adalah kehormatanku. Ketua Kio, apa benar pilihanmu adalah Tuan Muda Po? Disebabkan oleh hubungan pribadi Anda dengannya? Tentu saja tidak. Ketua Po adalah mitra yang sangat dapat dipercaya. Tuan Muda Po, kabarnya Anda dan Nona Kiao akan segera menikah. Ke depannya, apakah Grup Po dan Grup Kiao akan menjalin kerjasama yang lebih dalam? Kiawan akan menjadi nyonya Grup Po. Rencana dan pengaturan di masa depan akan bergantung pada keinginan Ketua Kiao. Pujinya, masa depanmu sudah berakhir. Ya Tuhan, lihatlah semuanya. Bukankah itu Lu Mingxiu? Bukankah dia masuk penjara? Cepat. Jika kau tidak ingin mati, maka minggirlah dari jalan. Lu Mingxiu, kau bajingan. Lepaskan Hao Hao. Tenanglah, Pergi. Lu Mingxiu. Jangan gegabah. Jika kau menyesal sekarang, masih ada kesempatan. Sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Berkat kau dan Kiao An, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Lu Mingxiu, selama kau melepaskan Hao Hao, aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Kau akan memberiku apapun yang kuinginkan. Sudah terlambat. Kau menghancurkan impianku menjadi seorang taipan, mencuri semua aset keluargaku. Kau menghancurkan hidupku dan mengubahku menjadi seorang kriminal yang tidak bisa melihat cahaya matahari. Apa yang kau berutang padaku? Bagaimana kau akan membayarnya? Hao Hao. Jadilah anak baik Hao Hao. Ayah dan ibu ada di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu. Tolong jangan bergerak baik. Kalian berdua benar-benar memiliki kasih sayang ibu anak yang mendalam selama 5 tahun terakhir. Kau bahkan tidak mengizinkanku menyentuhmu, namun demi dia. Kau benar-benar melahirkan anak haram ini. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya mencekiknya sejak awal. Aku ingin tahu berapa banyak yang kau Tuan Muda Po bersedia bayar untuk menyelamatkannya. Selama kau setuju untuk melepaskan Hao Hao, apapun yang kau inginkan, bahkan perusahaan Po aku bisa memberikannya padamu. Grup Po. Ini adalah perusahaan terbesar di Jiangchen, mengendalikan jalur kehidupan ekonomi seluruh selatan. Jika aku mendapatkan Grup Po, itu memang akan sangat menggoda. Ya benar sekali. Aku juga bisa membantumu menghapus semua bukti kejahatanmu. Mulai sekarang, kau tidak akan pernah harus menanggung stigma sebagai penjahat lagi. Hentikan. Pada saat seperti ini, kau masih berani mempermainkanku. Pujinya, selama kau berlutut di hadapanku, aku akan melepaskan anak haram ini. Bagaimana dengan itu? Aku setuju. Jangan sentuh dia. Bagaimana? Beritahu ayah jika kau terluka. Ayah, aku ingin melindungi ayah. Hao Hao sangat berani, tapi Hao Hao masih terlalu kecil sekarang. Tunggu sampai Hao Hao besar, lalu lindungi ayah dan ibu. Baiklah. Hao Hao.
Kau membuat ibu takut setengah mati. Jadilah anak baik. Hau-hau adalah pria. Hau-hau akan melindungi ayah nanti. Bajingan kamu bajingan. Kau curang. Bersikaplah yang baik. Menggunakan anak sebagai alat untuk mengancam, tercela dan tak tahu malu. Untungnya kemampuan Tuan Muda Po luar biasa. Kalau tidak, dia akan benar-benar berhasil. Orang seperti dia harus dihukum mati untuk mencegahnya keluar dan merugikan masyarakat. Lu Minslow. Entah itu impian indah menjadi orang kaya, atau rencana menggunakan putraku untuk mengancam Ko agar berkompromi. Itu tidak akan pernah berhasil. The film Benarkah was begitu, Pojingan? translated and Aku narrated memberitahumu. by M Media. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin kalian berdua. Lari. 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 Mati. Tojinyan. Tojinyan, kau berjanji akan bersamaku seumur hidup. Aku peringatkan kau, kau tidak diizinkan terluka. Kau dengar aku. 5 tahun lalu kau menyelamatkanku. Sekarang, saatnya membalas budi dengan nyawaku. Kau tidak diizinkan mengatakan hal-hal seperti itu. Jika kau berani mati, aku akan membawa Hau-Hau dan menikah lagi. Aku juga akan memberitahunya bahwa ayah kandungnya adalah bajingan yang melanggar janjinya. Jinyan-jinyan, Ruang operasi. Nona tertua. Tuan Muda Po diberkati oleh surga dan pasti akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Benar Nona tertua, Tuan Muda kita, setelah menjelajahi dunia selama bertahun-tahun, telah melihat rencana yang tak terhitung jumlahnya. Raja Neraka tidak akan berani mengambilnya. Xiao Yin. Aku membawa Hau-Hau ke sini. Bibi. Aku minta maaf. Anak bodoh. Ini semua salah Jinyan. Apa yang dia berutang padamu dan putramu, aku tidak menyalahkanmu. Inilah yang Jinyan. Setelah memastikan kau dan putramu, percayakan padaku untuk disimpan. Awalnya, dia seharusnya memberikannya sendiri padamu. Di pernikahan. Tapi sekarang, Xiao Yin, aku hanya berharap kau tidak menyalahkan Jinyan. To Jinyan, kau benar-benar bodoh. Ibu, guru bilang, anak perempuan tidak terlihat cantik saat menangis. Ibu-ibu harus jadi anak baik. Ibu mendengarkanmu. Ibu jangan menangis. Kalau begitu Hau-Hau akan menunggu bersama ibu sampai ayah keluar. Baiklah. Kemudian, pangeran kecil itu terus berjalan dan berjalan. Berjalan. Akhirnya, dia kembali ke planetnya sendiri. Mawar yang dia tanam sendiri. Ibu, kapan tepatnya ayah akan bangun? Ayah sedang terluka sekarang. Biarkan dia beristirahat sebentar lagi. Ayah, tolong cepat bangun. Aku masih ingin ayah membawaku ke taman hiburan untuk bermain. Aku mohon padamu, cepat bangun. Baiklah. Kau membuatku takut setengah mati. Aku kira kau tidak akan pernah bangun lagi. Aku belum menikahimu. Belum mendengar kau memanggilku suami. Bagaimana aku tega meninggalkanmu? Ayah akhirnya bangun. Ibu, akhirnya ibu tidak perlu sesenggukan lagi. Ada apa? Apakah lukamu robek? Sayang. Anak itu masih di sini. Itu tidak pantas, bukan? Ayah ibu akan memberi Hau-Hau adik perempuan. Hau-Hau tidak melihat apa-apa. Lihat dirimu. Apa yang kau ajarkan pada anak itu? Apa yang kau lakukan? Sayang, aku sudah memberikan semua asetku padamu. Kapan kau akan memberiku status yang layak? Itu tergantung pada penampilanmu.